Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita masuk Ramadan hari ke-20. Di 10 hari terakhir atau yang terkenal dengan sebutan Ashrul Awakhir, ada Jumat akhir yang kita biasa melakukan sholat qadha Ramadan yang dipopulerkan oleh Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu. Saya, murid-murid saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan, alhamdulillah mengamalkan ini rutin tiap tahun, sebab itu sebuah upacara suci ya, yang dilakukan orang-orang suci, orang-orang yang mahfudhin. Saya tidak mengatakan beliau-beliau maksumin, jangan diputar balik nanti omongan saya ini. Al-awliya mahfudhun la maksumun. Mereka, beliau-beliau tidak maksum tapi mahfudh. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbuat dosa. Saya mengamalkan ini karena yang mengamalkan orang-orang besar indallah, dan besar juga indan nas, tokoh juga di masyarakat pada zamannya. Di sini tercatat ya, dari zaman kita saja nih yang mengamalkan. Ini hasil dari tanya kanan kiri anak-anak yang alumni Hadramut, anak-anak Darul Hadith, Al-Ustaz Unis dan lain-lain, wa ashabu akhwanu. Di sini tercatat Al-Habibul Alama Muhammad Rashad Al-Baiti, yang menurut bisik-bisik yang saya dengar beliau adalah khalifah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Wallahu alam, kalau saya ya percaya saja. Tapi ini orang besar ini. Zurtuhu wa safahtuhu, saya sempat ketemu beliau alhamdulillah. Kemudian pengarang kitab Jirabul Miskin Al-Habibul Allamah, ini wali besar juga, Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, mengamalkan juga. Syekhuna Maladuna wa Habibuna Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, mengamalkan. Al-Habib Abu Bakar Attas Habsyi, pengarang kitab Tadhkirun Nas, mengamalkan. Ini zaman-zaman kita semua ini, atau Qablana bi Qalil. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya Habib Umar bin Hafidh, mengamalkan. Ya, otomatis Habib Umar pasti mengamalkan. Saya dengar beliau juga mengamalkan. Kemudian aku Habib Masyhur, Allamah, semua itu. Apalagi Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, sekarang boleh dibilang Faridul Asr. Luar biasa sekarang beliau itu. Kemudian ini wali besar juga ini, Al-Habibul Allamah Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, yang sering duduk di sebelah Habib Abdul Qadir bin Ahmad kalau acara majelis-majelis di Saudi. Di foto-foto aulia banyak. Assalam ala yadih, ini Isma, dengarkan yang menentang salat Jumat akhir Ramadan. Aslam ala yadil Habib Ahmad Masyhur Toha Al-Haddad hadza alaf min ahli Afrika. Saya kira anak-anak yang pernah di luar negeri pasti dengar cerita ini. Ribuan, malah waktu anaknya diwawancara di salah satu televisi swasta, saya sempat lihat itu di YouTube itu, beliau beristighfar kepada Allah, kemudian beliau berkata sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bukan ribuan itu. Mungkin kata beliau puluhan atau ratusan ribu orang-orang yang masuk Islam, syahadatnya disyahadatkan oleh Habib Ahmad Al-Haddad. Allamah, orang luar biasa, mengamalkan salat itu. Habib Abu Bakar Adni yang akhir-akhir terkenal di Indonesia itu, yang bin Ali Al-Masyhur, mengamalkan. Allamah ini. Al-Habibul Allamah faqih, malah dikatakan salah satu ahli fikih dunia ini, Zain bin Ibrahim bin Sumaid, mengamalkan. Habib Salim Al-Allamah Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, mengamalkan.
Syekh Muhammad Ba'atiyah pengarang kitab Ghayatul Muna mengamalkan. Syekh Muhammad Al-Hajjar mengamalkan dan lain-lain. Sekarang dari orang-orang zaman dulu minas salaf yang mengamalkan jelas Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa uladu asbatuh. Kalau min ahli Syekh ya pasti mengamalkan lah. Yang mempopulerkan itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu bisa Anda lihat di kitab Tadhkirun Nas. Malah di sini di Tadhkirun Nas ada nukilan kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, wa kuntu usalliha ana wal akh Salim bin Abi Bakar Attas wa yaghlibu ala dhanni anni qad sallaituha ma'al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Malah kalau ingatan saya, seingat saya dan lumayan kuat ingatannya itu, kalau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bukan hanya anaknya Habib Salim yang mengamalkan, tapi Habib Abu Bakarnya. Habib Abu Bakar itu gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Itu mengamalkan sholat ini. Kemudian ada di kitab Umdatus Salik halaman 323. Di Umdatus Salik dibilang tidak mengapa mengamalkan sholat ini dengan catatan tidak meyakini sholat ini bisa membayar qadha seluruh sholat yang dia berhutang. Maksudnya begini, ada orang tidak sholat umpama 50 tahun, habis itu dia mengamalkan sholat ini, kemudian yakin 50 tahunnya terbayar, udah nggak perlu diqadha lagi. Ya Allah ya akhi, siapa yang itikad seperti itu? Nah, na'mal hadhihi shalah wallah illa al-ittiba' li Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita mengamalkan ini bukan aneh-aneh, enggak punya niat mencari asrar barokat dari as-salafus salih, itu saja niat kita. Karena itu jangan gampang-gampang menyerang amalan orang-orang saleh. Kalau toh Anda tidak cocok, guru-guru Anda tidak menganjurkan, al-aula an taskut, diam saja sudah. Gak usah mengamalkan, gak usah menentang, tapi uskut. Biarkan orang seperti ini loh, seperti ribut-ribut sholat apa itu dulu tuh. Ya sampai sekarang. Sholat rebukasan. Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih mengamalkan. Syekh Maimun Zubair tuh saya dikirimi sama sahabat saya Habib Saleh Al-Attas Tegal. Ada videonya Mbah Maimun ya'mal. Nyuruh murid-muridnya ngamalkan. Niat sholat hajat tolak bala. Itu kayak apa itu orang-orang yang gak cocok menentang itu. Alaihim an yaskut. Nggak cocok, jangan sholat. Nggak usah menyerang. Kita ada imamnya. Madam ada imam yang sah untuk diikuti, orangnya amil, alim, soleh, sudah kita jalankan. Malah di Umdatus Salik dibilang, waqad allafa mufti tarim Syekh Salim Sa'id. Bukar apa Bakir bacanya? Bukar kalau nggak salah bacanya. Risalah samaha daf'ul i'tirad al-mangud fi mas'alatil khamsatil furud. Ini beliau juga membolehkan. Memang ada khilaf. Sudah saya terangkan tadi ya, kalau khilaf uskut wala ta'tarid. Udah diam saja. Orang mau ngamalkan ya silakan. Ada lagi risalah. Ini karangannya siapa ini? Sayyid Umar bin Hussein Al-Haddad. Ini sudah saya kirim ke Haji Mukhtar. Haji Mukhtar itu salah satu sahabat saya yang di masjidnya mengamalkan sholat ini. Dan katanya ada beberapa yang tidak cocok. Macam-macam ngirim rekaman-rekaman. Ini bisa untuk menjawab. Kita bukan mau debat, bukan mau menang-menangan. Hanya kita ingin jangan ganggu kami yang sedang sholat. Lebih baik Anda urusi orang-orang yang tidak sholat wajib. Sadarkan mereka. Berdakwahlah kepada mereka agar mereka mau melakukan sholat maktubah. Itu lebih baik daripada Anda menentang orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah. Di risalah ini dibilang mimman sholla hadhihi sholata a'immatun mujtahiduna qad balaghu rutbatal ijtihadil mutlaq. Bahkan banyak ulama-ulama ahli ijtihad mutlak yang mengamalkan sholat ini. Di antaranya Syekh Abu Madian Al-Maghribi, Syekh Abu Bakar bin Salim,
dan lain-lain. Terus di sini dibilang Habib Mustafa itu jelas ya, itu cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya cukupkan sampai di sini dengan menyebut nasihat Syekhuna Abu Yahya Bandung. Beliau ulama besar mazhab Syafi'i, dikenal di Bandung. Waktu itu saya menanyakan kepada beliau Ibnu Al-Ustaz Abu Hamid salah satu. Dua-duanya sama-sama ulama yang dipakai fatwa-fatwanya, jawaban-jawabannya di Bandung. Itu zaman saya masih mondok di sana. Waktu itu sholat yang saya tanyakan ya sholat bangsa begini-begini nih. Kayak sholat rubukasan, sholat qadha akhir Ramadan, sholatul raghaib, dan lain-lain lah. Yang kalau kita buka di buku-buku fikih ditentang, tapi kalau kita buka buku-buku para wali, semisal Imam Ghazali dan lain-lain, diamalkan. Saya tidak bilang Imam Ghazali mengamalkan sholatnya Fakhrul Wujud, enggak loh, jangan salah paham. Jadi tak-atik lagi. Artinya ulama-ulama sufi, orang-orang ahlu thariqah itu memang biasa mengamalkan ibadah-ibadah, doa-doa, sholat-sholat yang ditentang oleh fuqaha, itu biasa itu. Saya dapat nasihat bagus di sana. Beb, kalau sedang belajar fikih, pelajari kitab-kitab fikih. Tapi untuk mengamalkan, nah ini penting ya, untuk al-amal, untuk mengamalkan, pakai kitab-kitab sebangsa Ihya. Adzalil amal. Dikarang untuk diamalkan, bukan untuk dibuat bahan debat. Fikih ada tempatnya sendiri. Kayak Fathul Mu'in, apalagi tuh. Kitab-kitab fikih, kalau yang gede-gede itu kayak Tuhfah apa segala macam. Nah, saat kita belajar fikih ini, Minhaj dan sebagainya, debat kita. Imam ini begini, imam ini gak bisa, ini haram. Itu boleh lagi kita taklim dah. Tapi begitu selesai masa belajar fikih, mulai masuk kehidupan amaliyah, yang kita pakai yang ini nih. Bangsa kayak Ihya Ulumuddin, kitab-kitab sufiyah, orang-orang ahli tasawuf, kitab-kitab para habaib, kitab-kitab ahlu thariqah, itu lil amal, bukan lil jidal. Jidal masanya udah lewat zaman kita ngaji fikih. Nah, ini ada anak-anak nih yang dulunya belajar fikih segala macam, ke bawah dia sudah hidup di masyarakat, hidup untuk memperbaiki hawa nafsunya dari nafsu ammarah bisu untuk meningkat sampai mutmainnah, ke bawah masih ini masa-masa belajar fikih ini. Rancu jadinya. Kalau sudah masuk hari-hari ibadah, pakai Ihya. Pakai kitab-kitab amaliyah, kitab-kitab Imamul Haddad, kitab-kitab Ahlul Thariqah. Thariqah apa saja, yang penting mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah. Amalkan amaliyah mereka. Masa jidal jangan dibawa lagi hari-hari debat ini. Selesai sudah. Itu dulu. Ini lucu dibawa perdebatan di Maidanul Da'wah untuk awam. Orang awam jangan dikenalkan perdebatan. Kenalkan mereka amaliyah. Ini amalnya Al-Imam Al-Ghazali. Ini amalnya Sayyidi Ahmad Tijani. Ini amalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau mau pakai rujukan kitab-kitab fikih zahir, ya Anda baca kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, berantem. Baca itu Ghunyah, kitab-kitab auratnya Syekh Gosoidnya waktu beliau fana kepada Allah, nggak bisa lah. Dan tolong jangan suka mengaji dari internet, dari medsos, dari YouTube. Akhirnya pemahaman Anda jadi ikut kacau. Bukannya Anda menyadarkan umat yang awam, malah membuat mereka bingung. Akhirnya orang yang asalnya hobi sholat sunnah jadi berhenti sholat sunnah. Wal'iyadzubillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.